Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Halo sahabat Cakra, kembali lagi bersama dengan kita, saya Enda Retno dan teman saya Kita. Halo, gimana nih kabarnya sahabat Cakra? Progresnya masih dijaga apa enggak nih? Apa udah mulai longgar? Bener banget nih, selama 2 tahun ini kita sudah dilanda COVID-19. Kita mungkin sudah agak muak ya mendengar berita-berita tentang COVID lagi yang selama ini sudah mau anniversary ke 3 tahun. Iya, kayaknya udah 3 tahun nih ya. Mau ke 3 tahun nih COVID nih. COVID udah masih agak mendampingi muak. setia ya, Mungkin setia agak muak gitu ya mendengar Iya, berita tentang COVID bener. lagi dan COVID lagi gitu. Apalagi sekarang ya udah mulai naik lagi Bener katanya banget. ya. Jadi kita juga tidak boleh menutup mata bahwa memang COVID ini ada di kita. Masih ada, masih terus mendampingi di sekitar kita ya, lingkungan bener kita. banget. Nah tentu aja kita juga harus tahu nih update terkini tentang COVID saat ini ada di Indonesia, karena kita tidak bisa menutup mata gitu. Iya, Karena betul banget. memang ada dan kita memang harus mewaspadai, apalagi kini berdepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, harusnya juga bisa tuh ya kita merdeka juga. Benar, dari COVID tadi, merdeka dari sakit dan penyakit. Iya, karena Indonesia tumbuh, Indonesia sembuh, Iya. bener kan? Ya, sesuai dengan tema kemerdekaan tahun ini ya, karena temanya itu yaitu pulih dengan cepat, apalagi? Bener banget, dan sesuai dengan tema-tema setiap tahun Indonesia kan mengadakan tema kemerdekaan nih. Tema untuk tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Harapannya semoga kita semakin kuat kembali di era gencaran COVID yang semakin naik ini gitu. Iya, betul banget nih. Dan ngomong-ngomong soal COVID, tentunya jadi kita harus kedatangan tamu yang memang proper di bidangnya. Oke, kita langsung saja sambut dokter sebagai gestar hari ini. Silakan dokter. Hai. Halo. Silakan dokter. perkenalkan Bener dulu, banget, Dok. perkenalkan diri dok. Ya, namanya siapa, kerjanya di mana, tugasnya di mana? Udah kenal kayaknya. Iya, kita udah kenal, tapi pemirsa yang di sini belum kenal nih siapa nih dokter ganteng kita ini gitu. Iya bener banget. Jangan digituin. Ayo. Saya jadi nggak mau kenalan. Siapa tahu terus setelah ini rame viral ya, ada Iya, yang mau kenalan betul. gitu dok. Ada yang DM gitu mungkin ya. Sekalian boleh promosi dok, Iya, IG-nya bener apa, banget. TikTok-nya apa? Langsung promosi dulu nih. Jangan dong, kenalan dulu. Kenalan dulu dong. Iya, Kenalan dulu. Iya. Silakan dokter. Iya. Jadi kenalin ya teman-teman semua. Saya Dr. Akbar. Jadi saat ini saya bertugas di IHC Shelter COVID di Bank Mandiri ya. Iya. Jadi sebagai boleh. Boleh. Oke, sebagai di situ sebagai petugas dokter yang menangani kasus COVID kurang lebih sudah berjalan 3 tahun ini ya. Iya, 3 tahun. COVID udah 3 tahun ya? Sudah Iya, udah mau 3 ini. tahun, ya. Iya. Saya sampai lupa loh. Itu di daerah mana dok? Hah? Jakarta. Saya. Iya. Apa Daerahnya kan ada Kerjanya. Jakarta, Iya, Bandung, tugasnya. Bogor, Depok. Iya. Ya, Oh iya, dokter. saya di Jakarta. Jakarta. Oh, di Jakarta. Khusus Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Oh, hanya Selatan. Jakarta Selatan, Dok? Enggak sih. Oh enggak. Jadi gimana dok? Oh iya, semua Jakarta lah. Oh iya, tapi penempatannya di Jakarta Selatan. Yes. Oke, jadi kan kasus COVID ini kan semakin menaik lagi nih dok. Iya. Tentunya dokter mesti akan lebih sibuk nih dok tentang apakah memang banyak pasien-pasien yang berdatangan nih dok? Untuk kondisi sekarang ya, COVID yang sekarang ini memang mulai ada peningkatan, tapi sebetulnya masih terkontrol. Jauh lebih terkontrol dibanding yang sebelumnya kan kita nanganin Omikron tuh. Kalau Omikron saya bisa bilang kita agak kewalahan. Iya betul agak kewalahan. Even dia itu lebih ringan, jauh lebih bahasanya kayak gejalanya lebih ringan lah. Bahkan sampai tidak bergejala itu ada. Cuman untuk yang sekarang, memang yang sekarang itu lebih bergejala, mengulang lagi gejalanya dan mulai kondisinya seperti sebelumnya bergejala, tapi memang kenaikannya terkontrol. Jadi kita masih bisa handle dengan keadaan yang siap siaga tanpa harus kelelahan berlebihan seperti sebelum-sebelumnya. Apakah benar? Apakah ini berlaku juga di dunia atau hanya di Indonesia aja nih dok? Kalau untuk dunia memang ada beberapa negara yang terjadi peningkatan dan ada juga yang tidak. Nah itu tergantung dengan strateginya masing-masing nih. Nah untuk Indonesia pun sebetulnya
kenaikan COVID sekarang itu sangat terkontrol ya. Kalau update terakhir yang saya dapat dari tanggal 11 Agustus 2022 itu kenaikan Indonesia ini nilainya hanya 5.000. Indonesia ya, saya bilang Indonesia. Untuk DKI Jakarta itu sekitar 2.000-an per hari ya, per hari. Oke, kalau untuk kita ngomong seluruh Indonesia itu masih sangat terkontrol dan positivity rate-nya di angka 10%. Nah, itu masih oke lah. Gitu. Jadi kenaikan kasus dari bulan kalau nggak salah bulan Juni ya. Juni, Juli, kemudian sampai sekarang itu naiknya masih up and down dan masih bagus kok. Paling tinggi itu kalau tidak salah sekitar 6.000-an. Nah, sekarang 5.500 per harinya. Gitu, dan itu masih terkontrol. Jadi sebenarnya ini sekarang tuh COVID masih pandemi ya. Masih, kalau ditanya pandemi masih gitu. Saya mau bercanda sebenarnya, cuman kok gimana gitu ya. Jadi kalau ditanya masih pandemi masih jelas itu, karena status pandemi itu dikeluarkan oleh WHO, dicabut oleh WHO. Gitu. Kalau saya yang buat, saya yang nyabut. Ya, kan? benar. Betul. Jadi kita tinggal nunggu dari pihak WHO-nya kalau memang sudah tidak pandemi nih, udah berarti gak pandemi ya COVID-nya gitu. Betul. Terus untuk peta wilayah di Indonesia ini peningkatannya yang signifikan daerah mana sih, Dok? Kalau peta wilayah ini sebetulnya untuk peningkatan kasus COVID ini ada 5 yang 5 provinsi yang jelek nih untuk naik kasusnya ya. Mungkin itu, zona merah gitu, Dok ya. Ya, termasuk kita bisa sebut lah. Hitam atau zona merah enggak? Hitam. Nah, itu laut itu. Oh iya, laut hitam. Iya. Iya. Oke, lanjut. Merah ya. Laut merah. Lanjut. Oke, Dok. lanjut. Ngambang dong. Lanjut. Jadi Dok. kalau untuk 5 provinsi yang kenaikannya paling tinggi itu ada di DKI. Satu, kemudian Jakarta, Jawa Barat, ya, Jabar, kemudian Banten, kemudian Jatim dan Bali. Nah, 5 ini peningkatannya paling tinggi dibanding provinsi-provinsi yang lain. Provinsi lain ada nggak? Ada, tapi tidak setinggi ini. Gitu. Selanjutnya nih dokter, kan kalau misalkan sebelum-sebelumnya itu kan ada tuh peraturan pemerintah tentang isolasi gitu. Apakah sekarang nih dok, kan kita sudah mulai dari landai naik kembali. Apakah ada perubahan dok peraturan terkait tentang isolasi mandiri gitu dok? Kalau terkait isolasi mandiri itu sebetulnya kan berhubungan dengan dia bagaimana gejalanya, ya kan? Kalau misalkan posisinya peraturan yang ada, bukan peraturan ya saya bilang ya, kalau ini itu lebih kepada medis ya, bagaimana kondisi medis seseorang itu terkena COVID kan gitu. Berapa lama dia harus memonitor dirinya sendiri, kalau memang dia isolasinya sendiri tanpa pendampingan dokter, dan berapa lama apabila didampingin oleh dokter. Nah, kalau secara standarnya itu masih sama, 10 hari itu minimal. 10 hari minimal. Tapi untuk pemeriksaan PCR apabila tidak bergejala sama sekali itu bisa 5 hari. Tapi kalau dia memang bergejala masih sama seperti dulu, minimal bebas gejala 3 hari atau minimal dia isolasi mandiri itu 10 hari. Nah, baru dari situ kita bisa nilai ulang. Kalau dia didampingi dengan dokter, dinilai ulangnya boleh dengan menggunakan antigen atau dengan PCR ulang. Kan dari mulai kita ada COVID nih ya, kan protokol kesehatan benar-benar sangat ketat nih ya. Nah, udah mulai landai nih ya. Tadi yang kata dokter bilang udah signifikan lah up down-nya gitu kan skalanya. Nah, sekarang ada update protokol kesehatan nggak sih buat ngelawan COVID ini? Kalau secara strategi ya, kita sebutnya ini strategi dalam menjaga supaya COVID ini tidak naik banget kan gitu. Itu strateginya jelas sih kalau sekarang ya. Prokes standar seperti dulu, masker, PHBS, nah itu yang udah kita sering dengar ya. Kalau saya jelasin kan capek ya, bosen saya sampai lupa kan. Ya, itu ada yang paling penting sebetulnya sekarang itu vaksinasi. Yang orang itu skip itu di situ. Karena mereka tuh kadang kayak vaksin sekali udah cukup gitu. Vaksin 2 kali udah cukup, padahal enggak. Yang itu sekarang itu menjadi salah satu strategi supaya kasus ini tidak naik. Nah, itu kenapa kasus ini sekarang tuh terkontrol. Itu karena cakupan vaksinasi sebetulnya. Tapi kenapa naik? Karena cakupan vaksinasinya kemarin kurang. Nah, itu yang harus diperhatikan itu. Kalau secara prokes ya udah standar dong. Tapi kan kita nggak bisa ngomong kayak prokes aja cukup, enggak. Kenapa? Pada dasarnya capek nggak pakai masker?
Iya. Capek, nggak kelihatan kan cakepnya. Iya. Susah. Udah Tapi full make up lumayan nih ya. lumayan menghemat lipstik sih Iya. sebenarnya. Pro dan kontra lah menggunakan masker. Oke. Ya, tapi mungkin karena udah mau 3 tahun juga di Iya. masker ya, sekarang tuh kayak yang kurang pede gitu Kalau kalau lepas masker ya. kayak ada aib Iya. gitu. Kalau saya biasanya lebih senang pakai masker ya. Kenapa tuh, Dok? Karena kalau saya bilang itu menyehatkan kan nggak mungkin. Iya. Saya bilang saya nutupin double chin saya sebenarnya. Tapi bener loh itu. Tutup ya, Dok? Oh, Iya. betul. Jadi Saya kita, pakainya sampai sini dari sini. Oh, itu masker wajah bukan Iya, masker medis sekalian, Dok, ya. Nah, kalau masker medis itu ya sampai Iya. menutup. Bener sih, memang beda-beda maskernya gitu ya. Jangan sampai beli masker wajah. Iya. Dipakai di luar. Boleh. Yang Kalau ditilang kan ada penilangan yang dulu ya. karakter panda lagi ya maskernya, ada ampun Iya, deh. aduh ampun banget gitu. Tapi terkait dengan regulasi tadi, kita kan kalau dulu kan kalau kita bertemu dengan seseorang harus berjarak, harus tidak boleh bersinggungan atau tos saja apa yang nggak bisa tos itu, Dok. Itu apakah ada anjuran mungkin atau ada peraturan baru terkait dengan itu, Dok? Oh, kalau itu masih. Sama ya, Dok. Masih, karena kan kita bukan muhrim ya. Jadi tetap Masya Allah. jaga jarak dong. Masya Allah. Iya. Benar. Betul dong? Iya, Nggak salah dong? bener. Benar. Bukan mahram ya, Dok ya. Iya. Kalau untuk hal seperti itu sebenarnya sudah ya kita manusia wajar capek gitu kan. Kita pengen tos sama teman kita ya biasanya sekarang udah tos aja gitu. Cuman tetap kembali lagi ke PHBS sebetulnya. Bagaimana kalau misalkan kita tahu nih teman kita lagi nggak enak badan gitu ya, nggak enak badan gitu. Ya. Ngomong jangan dicicipi. Ya Allah. Ya. Jadi terkait dengan PHBS tadi ya. Nah, kalau kita tahu teman kita lagi sakit ya kita usahakan untuk tidak kontak gitu. Terutama sakit ya saking kita seringnya dengan COVID, harusnya kan orang sekitar ini sudah hafal ya. Apa sih gejala COVID gitu. Jangan yang diingat itu tidak bergejala, jangan. Yang diingat itu yang bergejala. Secara medis ya, itu yang bergejala itu dari dulu yang harus kita hindari. Kan misalkan nih, contoh misalkan Mbak Retno. Tadi belum kenalan loh saya sama Apanya? Mbak siapa ini? Oh, iya. Belum loh, jauh Mbak udah Tita berapa loh. menit Mbak Tita. Halo. Halo. Tadi sebenarnya sudah kenalan Udah ya, Dok. ya? Ya udah. Pikun Tetap saya. sibuk mungkin tadi ya. Maaf, 40 tahun. Ditambahin biar Oh, balik bayi bawah. iya. Ya, jadi kan kita kembali lagi jadi soal apa namanya gejala tadi ya. Kalau misalkan Mbak Tita atau Mbak Retno atau saya, misalkan saya lagi batuk pilek, terus tetap nekat ngobrol, tetap nekat podcast, begini kan, ujung-ujungnya kan yang di sini kan ketularan semua, Iya. ya kan? Karena kita dalam lingkungan tertutup. Nah, kecuali kita podcast, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Kecuali nih kita podcast nih di luar. Ya. Di luar bisa dong. Bisa dong, Bisa bisa. sih. Kan kita juga Iya. ada konten yang mengharuskan kita keluar gitu, menanyakan tuh bisa. Nah, kalau di luar otomatis area terbuka. Kalau area terbuka kita berikan jarak aja. Itu it's okay, nggak ada masalah. Tapi tetap pada dasarnya ketika kita sedang sakit atau orang lain sedang sakit, standarnya itu yang sakit pakai masker. Itu standarnya, batuk, pilek gitu. Nah, itu memang sudah selayaknya dan seharusnya dia pakai masker. Nah, itu pemahaman yang paling harus dipahami. Betul, itu basic itu, dasar. Kecuali memang kita mau nularin. Nah, itu jadi masalah itu. Ya kan, bete dong, kan kita jadi nggak bisa kerja. Ya, apalagi COVID-nya positif. Suruh isolasi kan. Iya. Berarti kalau misalkan memang seperti peraturan sebelumnya, kalau memang sudah minimal vaksin kedua atau booster ya, Dok ya. Sudah booster dan tidak ada keluhan tanda-tanda seperti COVID itu, kita bisalah bersinggungan, mungkin tapi tetap menjaga jarak seperti ini 1 meter itu, Dok ya. Betul. Jadi gini, vaksin itu bukan berarti kita kebal. Itu harus dipahami ya. Capek sih sebenarnya ngomong begini ya, karena memang ada juga yang ngeyel gitu, udah vaksin kok gitu, udah vaksin jadi udah nggak akan kena COVID lah gitu. Nah, itu sebetulnya pemahaman yang salah gitu. Kalau kita punya rumah security udah lengkap, nggak mungkin nggak kemalingan, masih ada mungkin kemalingan kan gitu. Nah, malingnya jadi kecil, resikonya jadi kecil ketika kita memberikan security tersebut. Nah, tapi ketika kita tidak mempunyai security ya, kita sebutnya vaksin ini, ya otomatis makin gampang dong tertularnya. Kan gitu ya. Secara pemahaman awamnya tuh kayak gitu tuh. Simple banget kok. Nah, itu kenapa
Jadi pentingnya vaksin lanjutannya yang sudah dicanangkan oleh pemerintah 1, 2, 3. Nah ini kan rencana yang baru nih, ada vaksin yang keempat, ya kan? Iya. Nah itu harus dipahami, itu harus dilakukan. Nah cakupan kedua pun ini beberapa daerah itu belum mencapai 80% loh. Dari Belum. vaksin 1 2 3 4 itu ya. Betul. Jadi kalau dari data itu juga ada tuh yang belum gitu. Dari data itu dari vaksin kedua, dokter. Iya. Oh, berarti ya memang masyarakat Indonesia sebanyak 80% baru yang vaksin kedua gitu. Iya, baru Oh, 80%. berarti masih ada 20% itu, dok ya? Iya. Nah, 20% ini kan mungkin kita sering dengar atau mungkin pernah ketemu deh temen atau orang kayak apa sih apa sih COVID ya? COVID tuh bohongan bla bla bla. Enggak. Saya loh pernah ngalamin. Saya juga, dokter. Iya. Saya pernah sampai dirawat loh. Pernah dirawat dan itu berat. Jadi awal mula mungkin dulu kita COVID awal itu membuat saya kayak COVID kayaknya B aja gitu ya. Kayak santai aja cuman COVID gitu. Biasa aja. Saya juga nanganin pasien waktu itu kayak sedikit lebih kayak oh ya udah gitu. Tapi ini saya buka aja ya. Iya. Ketika papa saya itu kena dan itu kakak saya kena, papa saya hampir masuk ICU, di situ saya baru tahu. Kakak saya sampai berat, di situ saya baru tahu. Tapi masih ada denial dong manusia, wajar. Karena alhamdulillah mereka selamat gitu. Walaupun kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Akhirnya saya kena, di situ saya baru tahu. Begini rasanya. Saya nggak pernah nih sakit begini. Nah, buat orang-orang yang mungkin belum kena, mungkin ada denial itu. Denial karena pemerintah nih, apa sih begini-begini. Ya kalau kita disuruh ngomong, orang-orang yang denial itu yang malah memperburuk keadaan. Iya. Sejujurnya ya loh, Iya. saya ngomong apa adanya, bukan cari musuh nih. Gitu. Tapi memang benar sekali sih, dok, kan terutama kan kita sama-sama tenaga kesehatan nih, dok. Kalau misalkan kita bertemu dengan orang awam yang sekiranya bukan nakes, itu pasti akan ditanyakan sebenarnya COVID ada nggak sih? Itu saya beberapa kali sih ditanyakin, dok. Betul. Jadi di mana-mana pun tanyain gitu. Jadi untuk bagaimana ya kita jika memang ada COVID itu memang ada gitu, dok. Jadi kan nggak mungkin kita bilang nggak ada. Padahal buktinya nyata, ada yang meninggal, itu ada angka. Tidak mungkin itu prank gitu. Jadi kan nggak mungkin ngepranknya sedunia gitu. Memang ada COVID itu. Kalau misalkan COVID itu nggak ada, COVID itu konspirasi atau COVID itu apa gitu, itu memang ada gitu ya, teman-teman. Kita tidak bisa lagi tuh denial. Apalagi sekarang untuk public transportasi itu kan di mana-mana harus vaksin, peduli lindungi, itu kan untuk mencegah ya, bukan hanya untuk digunakan mungkin untuk hal-hal yang seperti yang diberitakan, penyalahgunaan identitas dan lain sebagainya ya. Ya, betul banget. Jangan sampai kita udah kena baru tahu oh ini Iya. COVID gitu ya. Iya. Jadi kita udah banyak nih yang ngejelasin bagaimana COVID, gejalanya apa dan penyakitnya apa, penyebabnya apa. Benar-benar kita harus lebih menjaga karena menjaga itu lebih baik ya. Oke, next yang tadi kata dokter tuh yang vaksin booster ya. Nah, sekarang tuh kan mau ada rencana booster yang kedua nih, Dok. Oke. Nah, itu apakah perlu dan siapa aja sih yang harus dapat booster kedua ini? Oke. Kalau kita ngomongin vaksin-vaksin itu tadi saya bilang salah satu strategi pemerintah ya untuk menghadapi COVID supaya COVID ini tidak peak lagi kayak dulu, naik puncak. Wah, sampai kita kewalahan. Nakes terutama kan sampai kewalahan, bor rumah sakit sampai tinggi. Nah, memang dia salah satu strategi. Saya juga tadi kan mungkin Mbak Retno nyebut mengenai peduli lindungi, kemudian harus pakai scan peduli lindungi segala macam. Itu salah satu strategi supaya orang itu mau vaksin. Karena apa? Saking sulitnya kita mengajak orang itu vaksin, ya kan? Ya bagaimana kita mau menghentikan COVID kalau kita nggak punya security tadi. Kalau security-nya itu cuman, jadi kalau misalkan itu jadi gini, vaksin itu fungsinya adalah ujungnya itu untuk membentuk herd immunity kan, ya kan? Otomatis ketika herd immunity itu sudah terbentuk, semua sudah vaksin pada akhirnya ini akan menjadi seperti ya udah cuman batuk pilek biasa seperti influenza dulu. Nah, itu membutuhkan waktu yang lama. Iya betul. Tidak bisa kita 6 bulan vaksin selesai. Setahun vaksin selesai, enggak. Kita harus evaluasi. Kita harus ada penilaian lagi terhadap kondisi-kondisinya, terhadap gejala-gejalanya, terhadap bentuk virus ini, mutasi virus ini. Nah itu
Nah, untuk vaksinasi ini pentingnya itu menjaga supaya tidak terkena terhadap diri sendiri. Itu harus dipahami dulu. Nggak usah mikirin orang lain dulu, mikirin diri sendiri dulu. Karena dengan mikirin diri sendiri dulu, itu akan menjaga orang lain. Kan begitu? Iya. Betul ya? Betul. Betul. Nah, vaksin untuk yang kedua ya, booster ini kan saat ini masih surat edarannya hanya untuk nakes. Ya kan, masih hanya untuk nakes. Nah, tapi kalau ditarik semua vaksin, siapa sih yang penting gitu? Semua penting, betul. Tapi yang paling penting adalah kelompok yang rentan. Siapa itu? Jelas orang tua kita segala macam yang mempunyai komorbid. Nah, itu lebih rentan, itu lebih penting dan lebih wajib mendapatkan vaksin. Kalau misalkan ditanya lagi, berarti nggak usah dong yang muda-muda. Enggak, kita berharap herd immunity ini terbentuk. Makanya semuanya tetap penting gitu. Tapi untuk didahulukannya, kita dahulukan orang-orang yang rentan tadi. Karena kan kalau misalkan orang-orang yang rentan ini tidak vaksin, kalau angka cakupan bornya naik, rumah sakit penuh kayak kemarin, kan nggak mungkin kita isolasi sehari, 2 hari. Pasien itu bisa 10 hari. Kalau 10 hari, tapi 10 hari itu satu kamar, itu untuk 10 hari, itu satu pasien. Nah, ada pasien antri di belakangnya dengan kondisi-kondisi berat. Nah, itu coba dipikirkan. Kelompok-kelompok rentan ini resikonya tinggi. Yang tidak dapat rumah sakit, nah itulah yang terjadi kematian kemarin. Ya kan? Itu pentingnya mereka diberikan vaksin, kelompok-kelompok rentan ini. Barulah kelompok berikutnya, gitu. Tapi kenapa nakes duluan? Nah, pertanyaannya begitu. Nah, jelas dong. Kita kan lini Garda pertama. terdepan. Iya dong, garda di depan. Garda depan ini nggak bisa kita anggap kayak garda depan nanti aja lah gitu. Nggak bisa, garda depan itu harus dikasih senjata. Nggak bisa, Tamengnya ya. tameng dong, kasih tameng, kasih senjata. Jangan cuman disuruh maju. Nggak mungkin kalau kita maju, kemudian kita terpapar, kemudian kita sakitnya menjadi berat. 1 tumbang, 2 tumbang, 3 tumbang, ya kan? Untuk membuat satu nakes, sekolah berapa lama, Mbak? 3 3 tahun. tahun. Baru 4 tahun. Saya 7 tahun. Oh, lama enggak, bohong. Jangan dong. 7 tahun lama itu. Nah, paling enggak dokter itu minimal 5 tahun sampai dia jadi dokter. Ya kan? Nah, itu lama loh. Ilmunya itu pun kita masih belajar loh. Sampai sekarang masih belajar kan? Iya. Masih dong. Karena Nah, kan terus menambah ya ilmu tuh ya. betul. Nah, bukan berarti di sini saya profesi lain tidak penting. Tapi ketika berhubungan dengan COVID, nakeslah yang paling penting. Karena dia yang akan berusaha membantu dan menolong. Semakin pengalaman seorang nakes, ilmunya semakin tinggi. Kita harus menjaga dia dong. Kan ngebuat dia pinter itu butuh waktu yang lama. Ya nggak? Iya. Betul dong. Iya dok, setuju sih dok. Karena kan kita juga belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya kan, Betul. dari kasus COVID yang pertama kali kita alami sampai sekarang udah mau 3 tahun. Tentunya kita tidak mungkin dong hanya stuck di satu pendirian kita, ternyata merugikan orang banyak gitu kan. Iya. Nah, setelah pelajari dari pertama sampai berduka cita juga ya, banyak yang meninggal gitu. Iya. Mesti kan kita ada yang kita pelajari, jangan sampai kita kekeh dengan satu prinsip atau pendirian yang membuat orang lain itu berdampak ke orang lain gitu. Betul. Iya. Nah, terkait dengan itu dok, karena kan dokter bagian dari depan lah untuk orang yang terkena COVID gitu dok. Apakah ada suka dan dukanya nih dok sebagai petugas nakes garda terdepan di shelter ini? Wah, kalau ditanya nih sebagai garda terdepan ya, nakes ini suka dukanya banyak ya, jelas. Sukanya itu memang sekarang itu kita jadi diperhatikan, karena memang pada dasarnya secara yang tadi saya bilang, kita membutuhkan nakes untuk apa? Untuk nolong orang. Semakin dia berilmu, semakin berpengalaman, ya kan? Itu semakin dibutuhkan, ya nggak? Nah, itu sukanya orang jadi perhatian sama kita. Ya kan, jadi kelihatan nakes itu penting, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu mungkin kita dicuek-cuekin aja, apa sih udah. Nah, sekarang terlihat itu, terlihat. Nah, itu sukanya. Makin kita juga ilmu ini makin update, makin ilmu ini makin banyak, kita makin bagus, makin pintar gitu. Dukanya jauh, memang ini lebih apa ya? Kalau saya pribadi sebagai yang menangani COVID di lapangan, dukanya itu ketika saya ngeliat teman saya. Jujur, teman saya ada kok yang meninggal gitu.
Beberapa tuh ada yang meninggal. Adik kelas saya meninggal karena COVID ada gitu. Nah, sedih nggak? Ya jelas sedih lah. Yang tadi saya bilang, berapa lama sih ngebuat nakes gitu? Dia belajar sekolah, ya nggak? Kita melewati perjuangan-perjuangan, dan ketika lulus pun itu masih harus belajar. Nggak bisa kita langsung pinter gitu kan? Nggak langsung bisa dipercaya 100%. Kita butuh belajar lagi. Nah, ketika ada yang sakit aja, kena COVID aja dan itu bergejala, itu buat saya udah nyesek. Ada loh kemarin, masih ada loh kemarin ini tim kita di yang shelter, salah satu dokter yang akhirnya dirawat dengan kondisi gejala berat. Ada sampai pneumonia, paru-parunya putih. Masih ada loh yang bisa begitu. Kalau kita pikir enggak, udah santai, enggak. Itu kenapa kita tetap aware, kita harus perhatian, kita harus prokes, kita harus vaksin. Itu pentingnya di situ ya. Jadi jangan cuek. Iya sih dok, kan kita juga mau berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan tenaga kesehatan yang gugur dalam menyambut kita kemerdekaan ini gitu kan. Kita kalau sebelumnya kita berjuang melawan penjajah gitu. Sekarang kita melawan sebuah virus yang benar-benar luar biasa Memang ya, ada sekecil gitu. ini tapi dampaknya Iya. memang luar biasa di kehidupan kita ya. Dan layak disebut kalau memang Iya. tenaga kesehatan itu adalah pahlawan. Ya, pahlawan tanpa tanda Dan jasa. tentunya untuk pahlawan-pahlawan yang sedang berjuang sekarang meningkat lagi, kita berterima kasih sekali ya karena atas pengorbanannya. Itu kan membutuhkan waktu ya, mengorbankan tetangga. Dulu saya juga ada nih dok, kayak dari teman saya nih dok kan, kita juga nakes ya dok ya. Jadi teman saya itu sampai diusir tuh di Raga tuh dok. Kalau dulu, sekarang sih kayaknya udah enggak ya. Alhamdulillah gitu. Belum bayar kos? Iya, bukan. Bukan dok. Oh, bukan. Karena Diusir dia, karena dia nakes. nakes. Oh, karena iya, itu karena dia nakes. sering kejadian dok. Jadi bukan karena habis kosnya. Jadi Oh, iya. diusir gitu dok. Jadi apa namanya, kamu nakes membawa COVID. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin udah enggak ya dok ya. Kalau dulu mungkin, jadi itu pelajaran buat kita juga gitu. Jadi Kamu nakes ngantongin COVID nih. iya, COVID gitu. Ini saya kasih COVID nih. Gitu. Jadi COVID nggak boleh iklan. Nggak boleh iklan. Iya, seakan-akan kita bisa nyuntikin virus langsung iya. ya. Katanya kan dulu ada chip. Aduh, kita konspirasi Iya, nanti panjang balik gitu lagi. ya. Ada Jadi, chip saya. Ada chip Chip apa? handphone. Iya. Iya. Chip KTP. Iya. Next. Iya. Oke, kan Kak. Jadi kayak banyak sekali tentunya pengorbanan di balik turunnya COVID ini pasti dari segala aspek lah, nggak cuma Iya, nakes tapi jangan doang, lupa ya, gitu. pahlawan tenaga kesehatan itu banyak. Dia tidak cuman ada dokter, Bener. tidak cuman ada perawat, Bener tidak banget. cuman ada bidan, tapi ada analis, tapi ada tim ambulan. Ya kan? Jangan nangis, Mbak. Terharu. Saya terharu emang Iya. ini juga sebagai pengalaman sih Iya, dok ya. benar, benar. Karena saya merasakan analis itu emang kayak di balik panggung Iya, istilahnya di balik ya. layarnya Padahal lah di ya. depan loh. Layar. Di depan, Iya, padahal. jadi Depan kan loh. belum pada tahu ini analis apa kerjanya Iya. atau apa Iya. gitu kan. Kita harus benar-benar ngasih tahu jelas banget saya di bidang ini nih pekerjaannya. Iya. Untuk sekarang alhamdulillah udah pada tahu. Oh, analis Betul. bagiannya Karena ini COVID ya. tadi itu. Iya, nah itu juga Analis, termasuk betul. sukanya itu Betul. di situ. Jadi Iya. kita udah tahu nih bagian tugasnya dokter bagaimana, perawat Iya, bagaimana, betul, betul. analis Salah bidan satu bagaimana memang gitu. tidak memungkiri kalau untuk pas selama pandemi ini Iya. jadi lebih memang benar jadi kena Iya, spotlight nih sukanya, dong nah, nakes gitu. Jadi Ada juga loh tim pemulasaran jenazah. iya, ya nggak? benar. Terutama yang jenazah itu kan COVID sangat Iya. sangat sulit ya, Iya. kayak mau mandikan segala macam itu. Betul. Ada tim ambulannya, ada Jangan- apa namanya? Jangan lupa tim limbah. Iya benar, Limbah B3 itu lebih sedap-sedap rumit. lagi itu. Iya benar banget. Jadi kalau misalkan Banyak dengar teman-teman sahabat Cakra, kalau misalkan mendengar kata nakes tuh bukan lagi cuman perawat, bidan, dokter. Jadi Iya. ada banyak, ada fisioterapis, Betul, ada analis, betul. ada radiografer, tim ambulan, Nah, betul, itu limbah banyak dan itu. lain sebagainya gitu. Jadi Betul. alhamdulillah memang makin dikenal gitu. Iya. Jadi tidak berdiri sendiri. Benar banget. Betul, saling membutuhkan. Benar. Tim kerjasamanya ada. Benar. Dan mungkin untuk yang sekarang kan sedih juga ya dok, kan ada beberapa kasus yang viral terkait dengan nakes gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian, namanya manusia tuh kan pasti ada kesalahan yang lalai mungkin ya. Mungkin kita juga nggak bisa menyalahkan profesinya gitu dok. Mungkin Iya, memang iya. itu emang oknum ya, memang emang apa adanya itu mungkin Betul, oknum yang betul. lalai gitu. Bukan berarti kita tidak
tidak sesuai dengan etik segala macam, nggak semuanya seperti itu gitu. Betul. Jadi kan memang ada beberapa yang mungkin saat itu lalai gitu, Iya. tapi tidak semua itu nakes seperti itu. Jadi Iya. teman-teman tidak perlu khawatir Betul. gitu. Kalau mengenai kelalaian itu tidak usah nakes. Human error itu bisa Iya, terjadi benar di mana aja. Kita bukan mesin. Even itu mesin habis baterai juga copot listrik juga dia jadi error kan. Benar. Iya, apalagi manusia. Manusia punya apa namanya? Ya mau ngomong mental illness kan nggak enak, nyambung ya lagi kan? nanti, Nyambung lagi. Jadi semua bisa terjadi gitu. Kita manusia yang pada dasarnya ya bagian yang bisa bikin salah gitu. Pasti human error tuh ada. Nah, human error itu memang ada dan tidak bisa 100% disalahkan, tapi juga kita harus memiliki SOP. Standar operasional itu harus ada supaya menjaga kita selalu dalam prosedur. Ya, standar prosedur itu supaya tidak terjadi kelalaian tadi gitu loh. Jadi apa namanya? Ketika semua sudah sesuai standar prosedur dan semua sudah sesuai, ada kelalaian, ya human error. Human error tuh bisa terjadi. Gitu. Iya benar dok, dan kita juga tidak membenarkan tentang tindakan itu gitu ya dok ya. Jadi betul. memang oknum ada, iya, oknum pasti ada gitu. Tapi jangan disamaratakan semuanya nakes gini gitu. Iya, Nah, yang jadi jangan. menimbulkan Iya. ketidakpercayaan terhadap nakes Betul, gitu. betul. Mungkin beberapa komentar-komentar dari netizen mungkin Nah, ya. iya, jangan memberi statement Kasus-kasus yang iya. buruk. Kasus-kasus yang memojokkan nakes itu kan banyak ya Iya, sekarang iya, karena sekali. dunianya sudah dunia Digital. digital. Gampang viral Iya, gitu, gampang dipotong-potong Betul. juga bisa gitu kan. Iya. Betul. Kita juga mungkin memang lebih aware lagi gitu, khususnya kita yang di bidang kesehatan atau bidang apapun itu yang berkaitan dengan digital gitu, Iya, karena betul. apapun yang kita sampaikan bisa jadi viral gitu. Iya, Berdampaknya nggak main-main gitu, langsung saat itu juga kehidupan kita gitu. Betul. Oke. Tadi kita udah ngejelasin bagaimana COVID keadaannya ya dok ya, dari mulai update protokol kesehatan Betul, juga betul, kan tadi betul. udah dijelaskan. Terus sama juga kita nakes gitu ya, teman-teman kita yang sekarang juga masih berjuang nih Betul. bareng-bareng dengan masyarakat Indonesia. Closing statementnya nih dok, buat apresiasi teman-teman kita yang sekarang masih bertugas dan Iya. yang masih berjuang gitu ya untuk melawan COVID ini. Kalau itu saya bisa bilangnya gini, saya itu mengapresiasi. Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan, baik itu dokter, bidan, perawat, tim ambulan, analis, radiografer, tim limbah, yang nggak bisa saya sebut nih satu-satu. Saya sebut, saya bikin rumah sakit nih kan. Saya sebut nih dari bagian admin depan aja itu udah beresiko, ya nggak? Nah itu kalau saya sebut kan panjang. Nah itu semua saya apresiasi setinggi-tingginya bagi siapapun yang dia itu garda terdepan, ya kan? Nah apresiasi ini tolong diingat betul bahwa kejadian COVID ini membuat kita itu tidak pantang menyerah, ya, tidak jenuh, tidak bosan untuk terus update ilmu kita, menambah ilmu kita supaya apa? Supaya kita tetap bisa nolong orang, ya kan? Jangan pernah bosan sama COVID karena memang pada dasarnya ada kok gitu. Tapi kalau misalkan kita itu jenuh, manusia wajar jenuh, tapi tetap harus semangat. Semangat ini itu harus tetap dijaga, ditumbuhkan, apalagi kasus naik, ya kan? Wajar kok kalau tenaga kesehatan tuh bosen. Capek lo pakai APD. Iya. Ya kan, capek makaian 95, ngap. Ngapa? Iya, ngap banget napas. Nah, itu jangan dibilang bahwa kita tuh nggak bosen nakes. Bosen. Jangan nggak cuma masyarakat yang bosen. Iya. Nakes bosen. Berat pakai APD. Saya merasakan masih pakai APD itu berat kok. Nggak enak kok gitu. Masuk ke area isolasi COVID masih pakai harus N95 wajib bla bla bla. Kita habis itu harus mandi, membersihkan bagian dari yang namanya tim PPI, penanggulangan pencegahan infeksi. Itu masih ada di kita dan itu tidak pernah bosan kita lakukan. Ya kan? Nah, walaupun pada dasarnya ya bosan kita, pengen nangani kasus lain. Ya pengen walaupun kita nanganin kasus lain, tapi ketika
ketika kita bosan, siapa yang mau jadi garda terdepan? Iya nggak? Nah, itulah makanya saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua tim yang itu tuh. Jangan lupa lagi ada relawan. Ya. Relawan itu paling best of the best dia. Udah garda terdepan, dia di depannya lagi tuh. Ya kan? Nah, itu kita apresiasi setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Ya kan? Nah, apresiasi ini saya ucapkan kepada seluruh tenaga yang menjadi garda terdepan tadi. Ucapan terima kasih selama ini sudah saling support, saling bantu, menyemangati teman-temannya, baik yang dia sedang terkena COVID dan tidak, dan bangkit lagi untuk melawan COVID dan tidak pernah lelah untuk melawan COVID. Jadi terima kasih, jangan pernah nyerah dan jangan pernah putus asa. Tentunya harus kita ingat bahwa kita semua ini, seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia, yang kita lawan satu, COVID. Bukan kita saling melawan gitu. Yang terakhir Dok, itu kan kita kan sedang merayakan kemerdekaan nih bulan Agustus ya. Baju kita juga ini Udah sudah merah menggambarkan putih, bendera merah negara putih, Indonesia putih. nih. Iya. Padahal saya nggak janjian loh. Iya, Enggak nggak janjian banget dong. Nggak janjian. Nggak mungkin, memang kita jiwa patriotisme itu emang tinggi gitu. Iya dong. Nasionalisme Bener banget nih. Betul. Emang cinta sekali sama Indonesia gitu Wajib. ya. Wajib banget. Nah, ini kan Dok sedang merayakan kemerdekaan. Kita kan mungkin sudah lelah ya. 2 tahun ini kita kemerdekaan merayakannya mungkin ya kita lihat scroll TikTok, scroll Instagram, nggak boleh disebutin ya. Mungkin kita scroll sosial media kita gitu. Nah, mungkin tahun ini karena sudah ada kelonggaran dan udah lelah juga, pasti kan banyak beberapa yang kita lihat di video nih di sosial media tuh banyak yang sudah mengikuti lomba nih Dok. Nah, bagaimana nih Dok untuk masyarakat, himbauan mungkin atau ada saran ataukah ada apa untuk masyarakat Indonesia yang sedang merayakan kemerdekaan ya di tengah pandemi ini Dok? Oke. Ini khususnya untuk masyarakat Indonesia seluruhnya ya. Jadi karena kita ini sedang di bulan yang bahagia untuk Indonesia, di 17 Agustus ini kita merayakan kemerdekaan. Jadi ini kan berimbang dengan keadaan sekarang ya. Dengan adanya kasus COVID yang sedang mulai naik ya kan, turun kan begini. Jadi himbauan ini tuh tetap harus berjalan sebagai salah satu strategi pemerintah, juga tetap harus disampaikan bahwa prokes itu wajib tetap dilakukan dan yang namanya tadi vaksin itu tetap dilakukan. Kalau kita menghimbau untuk tidak panjat pinang, nggak mungkin. Panjat tebing nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin dong. Kan panjat ini pohon ceri nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa. Panjat pohon cabe nggak bisa lagi. Pohon toge Nggak bisa lagi dong. kita mau sebut-sebutan pohon. Aduh. Jadi memang himbauan ini memang kepada seluruh masyarakat, jangan lupakan prokes dan vaksin. Itu yang paling penting tuh. Walaupun kita lagi happy, acara banyak, makan kerupuk ya kan, jangan kerupuknya disemprot juga sama alkohol kan. Nggak boleh. Mungkin desinfektan ya Dok ya, mungkin semprot. Lagi makan kerupuk sambil disiram desinfektan, jangan begitu. Jadi juga. COVID jadi berbentuk itu COVID-nya kerupuknya. negatif, masuk diarenya positif ya. Nah, jangan. Nah, makanya prokesnya aja. Jadi misalkan lagi ada yang sakit ya pakai masker, jangan ikut makan kerupuk. Gitu, jangan membagi-bagi COVID di situ, jangan. Mungkin lagi ada positif. Dok, ada yang ide Dok, maskernya dibolongin. Nah, Itu nggak boleh juga ya Dok ya. main kelereng itu berarti. Main kelereng. Pakai masker Dia dibolongin, ngide. Kan nggak keluar nih Dok dari duhnya dari. Kan dia begini dong. Tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh ngide gitu. Jadi untuk prokes tuh nggak Jangan. boleh ada tawar menawar di prokes. Betul, betul. Berarti lebih ke panitianya ya Dok ya yang Jadi menyelenggarakannya. betul. Nah, panitia ini harus benar-benar menyeleksi ya kondisi seseorang. Kalau bisa ya suhu lah minimal gitu. Lagi ada yang demam jangan ikut gitu. Kadang kan ada orang lagi demam cuek aja, saya mau ikut panjat pinang, ada kulkas di atas. Ya kan? Ngeri banget ya di atas ada kulkasnya. Iya, nggak apa-apa kan demam hajar. Oh, iya. Kulkas dapat demam hajar. Gitu. Kan motor ada yang dipanjat juga kan sampai atas kan. Orang demam dapat motor sembuh. Jangan begitu. Panitia nggak boleh begitu. Tetap harus prokes. Kalau memang ada yang lagi sakit tidak boleh ikut. Kalau memang lagi ada yang batuk ya gejala COVID lah gitu. Ya udah istirahat aja dulu. Jangan ikut, atau minimal kalau dia pengen datang tapi lihat dari jauh boleh pakai masker, nggak usah berkumpul dengan ini, jangan gitu. Kita harus
saling jaga aja lah gitu. Jadi memang boleh merayakan tapi memilih-milih juga mana yang Iya. lomba yang boleh dilakukan, mana Betul. yang enggak gitu. Dan Iya. jangan menawar-menawar tentang prokes gitu Dok ya. Betul. Iya, jangan sampai masker dibolongin buat Iya, balap bener kelereng banget. ya. Tuh, Atau- hadiahnya kurang gede kalau balap. Ya mungkin lomba-lomba ini ya disesuaikan saja. Disesuaikan saja supaya tetap happy, tetap senang, orang-orang tetap bisa merayakan gitu. Tapi jangan lupa prokes, panitia juga tolong dihimbau supaya kalau ada yang sakit ya udah, terutama kelompok rentan ya. Nah, itu yang tolong diwaspadai nih, kelompok rentan gitu. Iya, akhirnya selesai nih dokter nih perbincangan kita tentang COVID nih. Mungkin untuk teman-teman kita bisa tahu nih, ngelihat video ini bisa tahu update-nya. Mungkin kan selama ini agak bosen dengar berita-berita tentang COVID, tapi kita juga harus tahu nih update terkini tentang COVID ini gitu. Iya. Jadi jangan sampai kita sudah ke satu tempat ternyata nggak tahu peraturan sudah berubah, ada update-annya gitu Iya. ya. Betul. Handphone aja diupdate mulu kan? Nah, apalagi Pacar nih. diupdate nggak? Iya. Iya. Yang nggak punya pacar yang nggak diupdate. Oh Iya, gitu. susah. Update dong. Ganti baru. Lagi diunduhin. Nah, diunduh dulu. Iya. Oh gitu ya. Iya, iya. Dicari. Tolonglah kalau itu ya boleh lah. Apa yang boleh? Ini berdua jomblo ini. Oh. Iya. Independen ya dong. Independen. Independen. Sesuai dengan tema ini dong. Iya benar, Independent Independence Day. Day. Independent Day, Independent Woman. Yes. Gitu. Jadi memang kita merdeka gitu. Yoi. Iya, emang harus berkobar gitu semangat. Berarti boleh nih kita ya. Ya ini kayaknya udah mau pasang panjat pinang nih. Oh, Soalnya iya. saya panitia panjat pinang. Oh iya benar-benar. Ada motor di atas. Ada motor, kulkas di atas, TV. Manjatnya sekalian bukan semua. manjat pinang, manjat gedung. Iya. Bener. Oke, Wah. tetap aja berarti kita. Oke, terima kasih banyak Dok udah meluangkan waktu yang benar-benar dokter ini luar biasa sibuknya ya. Kita ngundang sibuk udah banget. Saya ngehubungin lama Nah banget. kan, iya luar Maaf biasa waktunya udah bisa meluangkan waktu buat kita berbagi banget. ilmu Terima buat kasih. sahabat Cakra juga di sini. Udah tahu nih gimana COVID sekarang, updateannya gimana, protokol kesehatannya gimana. Iya. Terima kasih banyak sekali buat dokter. Sama-sama. Luar biasa ilmunya. Iya. Mas Adit sampai tidur loh. Mas Adit Tidur dia. luar biasa deh. Mungkin saking terharu. Iya, terharu. Udah bangun Syahdu, sekarang. iya, syahdu suaranya Terhura-hura. dokter. Iya, iya. Aduh, untung sampai nggak nangis kan? Iya. bener. Ini kalau saya ngomong terus nggak bubar loh. Oke, selesai ya dok ya. Kayak saya. Oke dokter, terima kasih banyak terus sudah hadir. Semoga nanti bisa bertemu lagi nih Amin. tentang Siap. tema-tema yang menarik Iya. tentunya. Jangan yang susah-susah lah pokoknya. Iya. Komedi-komedi lah sekali-sekali itu tema itu. Nanti kita buat channel lagi ya dok Iya. ya. Komedi itu membantu meringankan mental. Oh, mental illness. Oke. Mental illness apaan tuh dok? Iya, aduh. Nanti kalau ada yang kepo mental illness bisa nonton di Bisa di Cakra di Medika dok. IG saya, Instagram saya. Instagram Cakra Medika. Saya Nanti lagi, kepoin saya aja. lagi. Nah, Iya, dokter nanti lagi ada ketemunya. dokter Akbar lagi Bosen. nih Enggak dong. yang ngejelasin mental illness ya. Iya, benar. Di @IG saya. Oke. Boleh dok, Instagramnya di mana dok? Di sini. Nih, oke. Di sini ya. Sana dok, Ini. Ayo, Instagram Dr. silakan. Akbar. Nah, Iya, Dr. Akbar munculin di situ ya. ring. Iya. Nanti teman-teman, sahabat Cakra bisa banget mau request tema kesehatan. Iya. Apapun itu boleh banget request. Nanti di request aja melalui sosial media Cakra Medika. Betul. Instagram ada, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook juga ada. Jadi silakan DM kami terkait dengan mau membahas tema tentang apa nih gitu. Jadi kita akan mengangkat topik itu dengan tentunya narasumber yang kredibel. Iya, Iya, betul betul. banget. Besok-besok bahas ini juga dong. Gimana? Game-game gitu loh. Dun. Game. Maksudnya Kesehatan, Mas Adit ya? kesehatan untuk game. Saya mau ngobrol sama Mas Adit. Oh iya bisa. Iya, boleh, Bisa. boleh. Boleh. Push boleh. rank di sini kan boleh? Oh kan? enggak sih Oh, nggak dong. boleh. Boleh nanti kita jadi kameramen Ini ya. kapan kita closing ya dok? Ngomong terus ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih Sama-sama, teman- Mbak Retno. sahabat Cakra sudah Mbak. menyaksikan Kita. program kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.